Dadah. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah pulau kecil di tengah lautan Halmahera. Kami ingin melihat secara langsung kehidupan desa yang masih sederhana dan alami. Dulunya, warga desa ini tuh hidup tanpa listrik. Dan baru beberapa tahun terakhir ini, akses listrik berhasil memasuki desa ini. Berada di desa ini seperti memasuki dunia di masa lalu, ketika kehidupan masih berjalan lebih pelan, lebih santai, dengan suasana akrab yang sudah sangat sulit kita temukan di kota-kota besar. Masih banyak hal menarik yang kami temukan di pulau ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Meti, Halmahera Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi Pulau Morotai. Mulai dari menggunakan bentor untuk keliling kota, kemudian menaiki bak mobil melintasi hutan dan juga savana. Kami juga menggunakan kapal untuk melintasi lautan Morotai ini. Di sini, kami mendarat di sebuah pasir timbul dengan air sebening kaca. Ini adalah salah satu sandbank terkecil yang pernah kami kunjungi. Kami juga merasakan pengalaman berlari menyusuri jembatan pasir di Pulau Dodola. Sebuah jembatan unik yang hanya muncul ketika air laut surut dan akan hilang kembali ketika air laut pasang. Lalu, kami juga bertemu dengan Pak Min, seorang pria yang memutuskan untuk hidup sendirian di Pulau Kokoya. Walaupun ternyata beliau itu tidak benar-benar tinggal sendirian. Pak Min tuh hidup berdampingan dengan kaum Moro, makhluk nggak kasat mata yang dipercaya sebagai penjaga dari tanah Morotai. Perjalanan ditutup dengan menghadapi ketakutan terbesar kami. Sebuah momen di mana kami memberikan diri untuk menyelam di lautan yang masih dihuni oleh ratusan ikan hiu. Ini adalah pengalaman pertama kami berhadapan langsung dengan penjaga lautan Morotai. Sungguh banyak kenangan yang kami dapatkan di pulau ini. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk bergerak lagi ke destinasi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan kembali kita di Jajago jalan-jalan. Gokil. Kali ini kita di tempat cukup ramai, betul. Jadi kalau orang-orang main ke Tobelo, mereka selalu bilang, "Bang, jangan lupa main ke Meti." Ya. Kita akan naik mobil ya, berangkat dari kota Tobelo menuju ke Dermaga. Dari Tobelo ke Dermaga itu sekitar 40 menit lah ya. Ya, 30-40 menit. Kita akan menuju ke Dermaga, namanya Dermaga Todokuiha. Iya, habis melewati itu beberapa desa. Dan pas sampai kita bakal naik kapal ke Meti cuma 15 menit. ya, kalau per orang itu Rp30.000. Tapi kalau charter 100.000. Betul. Kalau kau mau yang regular, tunggu kapal penuh baru jalan. Iya, tapi kalau nggak penuh-penuh ya udah kita jalan aja. Betul. Ini beda ya kondisi lautnya ya. Sini agak keruh karena mungkin baru hujan juga. Nanti kita akan menyeberang ke Meti ya 15-10 menit. Dan sebelumnya kita nongkrong bareng dulu dengan bapak-bapak yang ada di sini. Siap. Oh, kalau ditawarin nak minum tak boleh. Dasar katanya. Oke, cap tikus. Coba. Jo. Boleh kencang. Jo. Ya, kena saraf. Iya. Apa gitu? Enak. Enak. Lagi Jo, lagi Jo. Pedas aja sampai ke tenggorokan. Lagi Jo. Cobain. Enggak lagi dulu Jo. Enggak, dikit lagi. Pak. Jo, one shot Langsung Jo. satu tego, one shot. Keras.
Jangan ketipu. Wanginya agak asam manis. Pas kau minum dah. Memang pedas. Oh ya. Namanya. Jangan kau coba untuk kayak nikmati di mulut karena ini aku udah sariawan. Pri. Lagian kenapa lu lima tinggal langsung telan? Kan aku mau merasakan nyamannya. Mantap Jo. Mantap, Jo. Ini berarti satu botol ini. Oh, minum bagi-bagi. Bagi-bagi. Oke, Oh, diopen. Oh, satu Jo. Yo. Itu artinya apa sih? Minum. Oh, minum. Oh, silakan minum. Jo. Kalau Odo makan. Odo makan. Oh, Jo minum. Kalau kan kalela puna toh. Oh, Odo. Oh. Oh, sini Oyomo. Oh. Oh, bahasa Tobelo Oyomo. Iya. Oyomo. Oyomo. Pak, kita pamit. Dadah. Ya, ketemu lagi. Makasih. Mari Bang Nano. Ya. Terima kasih banyak. Dadah. Ya, berhubung tidak ada ikut, kita akan naik saja langsung dengan Rp100.000. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau regular 30, kalau langsung jalan 100. Oke nih, siap. Dadah. Kita bakal di Pulau Meti. Pas kalian tiba di Pulau Meti ini, abang botnya akan suruh untuk catat nomor HP-nya. Jadi kalau kalian udah mau pulang, kontak beliau. Iya. Biar dijemput kembali. Soalnya nggak ada kapal yang selalu bertengger di sini, toh. Betul. Welcome to the island. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Halmahera Utara, ada satu pulau kecil yang namanya selalu disebut oleh banyak orang, yaitu Pulau Meti. Sekilas mungkin nampak sederhana, tapi begitu kamu injak kaki di sini, semuanya langsung terasa berbeda. Air lautnya tuh jernih banget, sampai-sampai kamu tuh bisa lihat dasar laut dengan jelas. Gradasi birunya halus, hampir nggak tersentuh, enggak banyak bangunan, dan enggak banyak keramaian. Ya, justru inilah daya tariknya, menikmati alam tanpa distraksi. Selama di Pulau Meti, kami stay di Meti Cottage. Kita langsung disambut oleh welcome drink dan senyum ramah dari Bang Adi. Nyantai di area bar sambil ditemani ngelangin laut dan juga view pantai. Sepertinya sih kami bakal betah deh di sini. Begitu masuk area kamar, vibes-nya tuh langsung terasa estetik banget. Dengan nuansa yang mirip villa-villa di Bali gitu. Di bagian luar ada spot santai dengan kasur dan bantal warna-warni. Cocok banget buat rebahan sambil menikmati suasana tropis yang adem dan juga tenang. Pas kita masuk ke dalam kamarnya, wow, desainnya tuh simple namun hangat. Didominasi dengan warna natural, dekorasi anyaman, dan sentuhan kayu yang bikin suasana jadi nyaman banget. Dan untuk toiletnya juga nggak kalah estetik ya, bersih dan juga nyaman. Ini pilihan kamar lain di Meti Cottage. Vibes-nya tuh lebih luas dan homey. Didominasi kayu, dekorasi anyaman, dan ada area nyantai dekat jendela yang cocok buat nikmati view alam yang ada di sini. Di kamar ini juga ada balkon ya, jadi tuh kita bisa lihat suasana sekitar ditemani pepohonan dan juga angin yang lebih sejuk. Tempat yang paling pas deh buat kopi di sini nih.
Dan di kamar ini juga ada area makan kecil yang simple namun tetap estetik. Dan kamar mandinya juga nggak kalah unik. Bagi kami nih, kamar ini terasa seperti villa tropis yang tenang dan bikin betah. Ya, terima kasih pelayanku. Aku mau bikin kayak kopi Asyang, Beb. Kopi Asyang gini nih, kopi tarik. Gitu. Jangan, kau nih mengurangi estetik kau. Punten. Aku mau estetik mata jadi. Rusak pula. Setelah istirahat, kami tuh lanjut makan dengan view langsung di laut. Duduk santai ditemani dengan air laut yang jernih. Dan yang bikin beda, di situ kita bisa langsung lihat bahkan memberi makan ikan-ikan yang berenang bebas di bawah sini. Sambil menikmati makanan, ditemani pemandangan, bikin pagi terasa begitu spesial. Sekarang kita sedang berada di pantai Pasir Panjang ya. Ini khas di Pulau Meti. Disebut Pasir Panjang karena memang pantainya memanjang. Saat ini lagi pasang, jadi pantai kelihatan pendek ya. Padahal kalau lagi surut itu panjang sekali. Pantai yang sangat indah. Di Pulau Meti yang ada di Halmahera Utara, ada satu buah spot yang jadi highlight utama nih dan selalu bikin orang jatuh cinta. Pantai Pasir Panjang. Sesuai namanya, pantai itu punya hamparan pasir putih yang memanjang, bersih dan halus, dan terlihat seperti garis tipis nih yang membelah laut biru yang ada di sekitar kita. Uniknya, pas lagi surut nih, pasir ini bakal jauh lebih luas lagi, membentuk kayak jalan alami yang bisa kita jelajahi sambil menikmati pemandangan laut dari dua sisi sekaligus. Airnya tuh tenang, super jernih, dan gradasi warna biru itu cakep banget. Dari biru muda sampai biru tua. Suasana juga sepi ya, jadi tuh kayak berasa pantai pribadi gitu loh. Pantai ini tuh ada sebuah keunikan karena ini tuh kamu bisa melihat langsung sejarah yang menarik di Pulau Meti, yaitu ada meriam ya, artileri peninggalan Jepang langsung pasti lagi perang melawan si sekutu. Tapi lokasinya ada di dalam hutan. So sekarang kita akan masuk hutan untuk pergi melihat langsung si meriam Jepang itu. Let's go. Lumayan bersemat tempat ini ya, dan banyak sekali dia punya rumput-rumput yang berduri. Tipsnya adalah gunakan celana panjang. Satu, lindungi kau dari rumput-rumput yang tajam. Kedua adalah nyamuk dan juga agas bertaburan di sini. So, satu yang menarik dari Pulau Meti yang bikin kami tertarik buat main adalah ini. Tempat nyata ya, di mana pas Perang Dunia II ini masih tersimpan meriam artilerinya Jepang. Lokasinya di sini ya? Yes, jadi ini adalah tempat mereka tuh bersiaga untuk melawan sekutu. Dan fakta menarik adalah di sekitar pulau ini, bahkan kalau kau pergi cek kelapa-kelapa yang udah tua banget, bisa menemukan peluru di dalam kelapanya. Mungkin bisa ada di batang kelapanya, bahkan ada yang sampai di buah kelapanya sendiri. Ini kayak kita lagi berdiri langsung di sejarahnya kau pelajari selama di buku, Beb. Perang Dunia II. Aku Jepang. belajar Perang Dunia II, tapi aku tak dibilangi ada di Pulau Meti. Enggak lah, mana kita paling tahu cuma Maluku Utara doang. Kita nggak tahu sampai even Halmahera Utara pun kita nggak tahu kayak di mana gitu kan. Ya, Aku coba di Morotai atau mungkin di Maluku Utara di Indonesia gitu kan.
Meriam ini menjadi sebuah saksi bisu bahwa tempat yang sekarang kita lihat tenang dan indah pernah menjadi bagian dari konflik besar dunia pada masa itu. Aku cuma takut ketemu ranjau, Beb. Serius loh, ada beberapa tempat di Halmahera tuh yang masih bahaya karena ada ranjau aktif. Serius aktif. Kalau aktif mah udah gak ada penduduknya, John. Enggak, makanya banyak kasus yang itu orang kena ranjau. Bapak sedang mencari buah kelapa. Kata bapak, coba kelapa bido, tak perlu kita manjat ya bapak ya. Pendek-pendek sudah berbuah. Hati-hati bapak. Dan ini yang kita tunggu, kelapa yang dipetik langsung dari pohonnya. Seger banget, manisnya alami, dan rasa itu memang beda banget kalau kita minum langsung di tempat seperti ini. Apalagi di pinggiran laut, angin sepoi-sepoi, rasa itu berkali lipat lebih nikmat. Makan sudah kenyang ya, tidak sah kalau kita tidak bakar kalori. So, salah satu hal yang paling wajib kalau lakukan di daerah Meti adalah snorkeling. Karena kabarnya dari teman-teman Tobelo, Meti itu salah satu spot dengan air paling jernih dan ikan karang masih terjaga alami. So, kita akan menuju ke spot pertama, menuju ke arah selatan. Kita mau nengok underwater yang ada di Meti macam mana. Mari bergerak. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto passers greed. Saw forgiveness together as spaces in between. Dan kita sudah tiba di spot pertama kita, Pasir Panjang Meti. Ya, ini kondisinya di jam 11-an. Airnya cukup banyak lah. Dan tanpa babi bu, aku tunjukkan kepada kalian the underwater of Meti Island. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Hearted, we're not like the others, no reason to be. Ini adalah kegiatan yang nggak boleh dilewatkan kalau kalian main ke Pulau Meti. Pastinya snorkeling. Karena dari atas aja, airnya tuh udah kelihatan jernih banget. Tapi pas kamu masuk ke dalam, baru deh terasa magisnya. Airnya tuh tenang, dan hampir setiap sudut tuh ada kehidupan bawah laut yang masih alami. Terumbu karangnya masih terjaga dengan baik. Warna-warni dengan struktur yang beragam, bagaikan taman bawah laut yang begitu luas. Terumbu karang di sini itu bukan cuma indah buat dilihat, tapi juga jadi rumah bagi banyak biota laut lainnya. Di sela-sela karang, kalian tuh bakal lihat ikan-ikan kecil yang berenang dengan bebas. Jadi, kita nggak perlu nyelam terlalu dalam nih. Kita udah bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Terumbu karang kayak gini itu sebenarnya butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terbentuk. Jadi pas kita lihat langsung nih, bukan cuma soal keindahan, tapi juga hasil dari alam yang terjaga selama waktu yang sangat panjang. Yang bikin pengalaman di situ berkesan, tuh suasana masih sepi banget dan belum ramai wisatawan. Jadi alami itu banget. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Hearted, we're not like the others, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hot to breathe. Lover, I live for the day when I turn to me. Siang yang menyala. Panas pol. Aku mau kasih kamu lihat. Katanya bang, lunchnya sudah siap. Kita mau lihat. Hai, lautnya cakep banget. Alamak. Gila, kita punya lunch fancy banget. Mewah betul. View-nya langsung menghadap ke laut biru. Kita nih sangat komplit ya, dari sayur-sayuran, buah, kemudian Ikan. kelapa juga. Mewah banget sih ini.
ikannya banyak banget. Dari atas aja udah kelihatan gerombolan ikan yang langsung mendekat. Kita coba kasih makan sedikit dan langsung sekitar itu juga ikan-ikan langsung berkumpul. Di sini ikan yang sering terlihat itu ikan tude ya, alias ikan kembung. Gerakannya cepat dan selalu berenang bergelombol. Rasanya tuh kami kayak punya akuarium pribadi gitu yang masih alami. Dan kalau kalian memang nyadar dari awal, nama pulau ini memang Meti. Dan ada desa yang juga nama Desa Meti. Sekarang kami lagi jalan kaki dari cottage kita. Kita mau lihat ke arah desanya. Caranya cukup jalan kaki 30 menit. Dan kita nggak sendiri, kita bersama warga lokal yaitu adalah Bang Yondri. Pertama kali aku ke desa melewati hutan. Jalannya memang cuma ini. Mungkin depan nanti ada itu kali ya, akan ada jalan utama kali ya. Nggak tahu ya. Ini kalau gelap-gelap kayaknya lumayan juga ya. Tadi aku bilang ke Riana, ini jalan paling cuma bentar aja. Depan tuh pasti udah jalan utama. Ini kita udah jalan, ada kayak 10 menit. Nggak sampai-sampai jalan utamanya. Gini terus, belakang kita kebun jagung, depan kebun kelapa, tanpa lampu apapun. Udah mulai agak sore, aku berharap kita jangan kemalaman. Dogi, kau ke Meti juga kah? Jadi kita ketemu rumah pertama. Dan makin bersemak aja. Ya udah potong kelapa aja. Nah, Halo. Makin kita jalan, habis ketemu rumah pertama, kosong lagi. Pohon kelapa aja, tak ada perumahan lagi, tak ada kehidupan. Kenapa aku agak risau? Karena sini tinggal 1 jam lagi sudah bakal maghrib ya. Dan jarak ke desa itu 30 menit. PP itu 1 jam. Aku balik pasti gelap. Sekarang kau tengok cantik kan? Biru indah hijau. Pas gelap, kau bisa bayangkan? aku yakin ini jalan, Jon. Hah? Kenapa pula? Makin bersemak. Makin semak jauh Yakin nih arah ke desa nih? Majulah. Ada apa? Ada sapi, weh. Oh, mesti tarik pergi. Permisi, sapi. Permisi sapi. Numpang lewat. Akhirnya kita ketemu jalan besar. Akhirnya ada jalan besar, saudara-saudara. Kukira dari tadi kita di hutan aja jalannya. Oh wow, lumayan luas. Oh bukan aspal ya sayang ya? Bukanlah. Masih jalan tanah. Seru sekali Pulau Meti ini. Setelah berjalan membelah hutan dan semak-semak, akhirnya kita telah sampai juga di Desa Meti. Sebuah desa kecil di Pulau Meti, Halmahera Utara, yang menyimpan kehidupan yang begitu sederhana namun tetap hangat. Di sini semuanya terasa berjalan lebih pelan. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam. Banyak yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Dari info yang kami dapat ya, listrik itu tuh baru benar-benar dinikmati penuh baru beberapa tahun terakhir loh. Meskipun terpencil, tapi tuh ya disinilah letak keindahannya. Suasana tenang, jauh dari hiruk pikuk, dengan warga yang ramah dan apa adanya. Kalau kalian jalan-jalan di desa ini tuh, kamu nggak cuma lihat sebuah tempat aja, tapi tuh kayak merasakan secara langsung kehidupan yang lebih sederhana. Dan mungkin hal kayak gini udah jarang banget kamu temukan di kota besar. Kita ketemu bambunya lucu banget. Namanya ulu batu ini. Lucu kali ya, jadi bisa jadi pohon gini ya.
Kalau kau nyadar, ini bambu tuh sangat unik, coy. Kau tengok dia punya ruas-ruas, bentuk melengkung-lengkung. Lucu loh. Udah kayak serabut menempel gitu loh, Beb. Lucu ya? Iya. Ya lanjut lagi. Yuk. Sumpah. Vibes-nya seru banget. Apa kau? Kenapa kau? Babi. Ih, Gerobak babi lucu banget. anak babi. Jangan dekat-dekat John. Takap. Gigit. Anak babi. Lucu kali. Lucu banget. Kita bisa ngambil pisang. Gila pendek banget ya, berbuahnya bagus lagi. Hai pisang. Sore, Lucu Mama. banget. Permisi. Iya ya, tamannya rapi banget ya. Rumputnya rapi banget. Hai. Kenapa kau, weh? Santai, kawan. Yuk ikut, itu yang jalan. Ayo. Sini. Gua kaget tiba-tiba ada mobil, masuknya dari mana ya? Dan kau nyadar, itu ban mobil ngepas di satu jalan ini persis. Oh iya. Pas satu mobil. Kita perlihat ada yang jual pertama. Satu botol berapa, Bapak, pertama? 20. Oh, 20? Satu setengah liter lah ya. Oke deh, terima kasih banyak. Sore, Bapak. Ternyata ini puskesmas tapi kosong. Jadi kalau orang sakit, kira-kira kemana kah? Kemana, Kakak? Ke Mawea. Oh, desa sebelah seberang. kampung. Oh, nyebrang desa. Dan kita ketemu lumayan ada beberapa warung kecil nih. Sana juga ada, sini juga ada. Dan ini desa yang bahagia, banyak anak-anaknya. Mari. Jadi kita ketemu rumah kosong. Rupanya kalau orangnya udah meninggal, jadi diberi kosong gitu. Agak Jadi kayak terbengkalai. udah langsung terbengkalai, langsung ya udah ditinggalin aja gitu loh. Selamat sore, Bapak. Sore. Halo. Hai. Kita ketemu orang jemur sagu. Ini untuk dimakan sehari-hari itu kan, John? Iya, lucu Yang banget. biasa kita makan dengan Ikan. ikan itu loh. Ikan cakalang pupu. Ya, dimakan bareng ikan apapun boleh. Dijemur di atas parabola. Mantap. Ternyata di sini kami juga menemukan kuburan di depan rumah warga. Ini sama kayak kita temukan di daerah NTT, iya. Oh, sama daerah Miangas juga sama. Daerah orang-orang Sangir, kita juga ketemu kuburan, kalau nggak salah itu di depan rumah. Oh, cuman agak beda ya cara dalam mendesainnya. Ini lebih kayak jadi tempat nyantai gazebo. Kalau NTT itu kelihatan banget, ini kuburan gitu, kelihatan banget tuh kayak kotak kuburan. Kita menemukan pohon mangga yang lagi-lagi sama kayak kelapa bido, sangat rendah. Even memetik mangganya itu bukan dengan berdiri, aku bisa memetik dengan cara jongkok. Saking buahnya juga ada di bawah-bawah sini, contoh ini nih. Nih contoh. Ah. Jadi metik mangga tuh bukan manjat mangga, jongkok ambil mangga doang tuh. Lucu ya. Mangga apa ini ya, Bro ya? Mangga telur namanya. Oh. Pendek-pendek lucu, gampang dipetik. Ini adalah desa yang sangat damai dan bahagia. Entah kenapa pas hujan jalan. Halo sore, Bapak. Sore. Halo, aku punya vibes ini kayak lagi jalan-jalan di Pulau Miangas. Gak tau kenapa aku ada feel kayak gini tuh. Tuh. Belum masuk hutan ini. Masih banyak rumah. Ini pekarangan rumah orang, John. Ujung pulau ini tembus ke dermaga laut lagi tuh. Oh jauh Masih lagi. jauh. Ini kayak salah satu dermaga berarti. Iya. Ramai anak-anak. Bagus sekali. Ini yang tadi kita lihat itu kan, John? Kampung KB Desa Meti, Kecamatan Tobelo Timur. Di sini bagus banget. Jangan ke sana, John. Gua serem. Kita coba jalan di jeti ini ya. Orang lokal bilangnya jembatan. Hati-hati.
Dan inilah suasana sore hari ya di jembatan alias jeti yang ada di Desa Meti. Sangat-sangat syadu. Ini salah satu desa yang paling syadu yang pernah aku lewati, sumpah. Asik kali vibes-nya. Jadi kalau kayak ada nanya gambaran desa kan, nah ini tuh kayak bener-bener gambaran desa tuh kayak gini. Weh, berani adik-adik nih lewatin kayu-kayu bolong, mantap. Oh, dapat umpan. Mantap, adik. Iya. Gila, udah lama banget kita nggak lihat kayu bakar kayak gini nih. Terakhir kita lihat itu di Alor di NTT. Pokoknya sampai NTT masih banyak banget deh. Dan di sini ternyata masih ada. Keren. Jadi di sini ada 2 versi kuburan. Ada yang di depan rumah dan ada yang di sekitar belakang rumah atau pekarangan rumah. Dan kita menuju kembali ke hutan untuk kembali ke cottage kita di Meti. Halo, sore. Oke, boy. Kita akan berjalan kaki lagi sekitar 30 menit melewati hutan. Kita terburu-buru, mumpung masih ada matahari. Kalau gelap sih serap. Mari kita bergerak. Pada saat perjalanan pulang, kami disambut dengan sunset yang indahnya. Syadu banget. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!